Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas alur film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings yang akan menceritakan origin story dari salah satu superhero Marvel asal Asia itu. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, sedangkan untuk skenarionya sendiri ditulis langsung oleh David Callaham. So, ke pasar Rebo membeli sarapan. Sarapannya buat Po Bening. Teman-teman sekalian, ini dia Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Di awal film ini, kita diperlihatkan seseorang bernama Wenwu yang memiliki sebuah pusaka berupa 10 cincin dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Cincin itu berhasil membuat Wenwu dan kelompoknya yang dikenal dengan nama Ten Rings bisa menaklukkan kelompok lain dan bertahan hingga ribuan tahun sebagai kelompok teroris yang paling berbahaya. Kekuasaan yang didapatnya akhirnya membuat Wenwu menjadi serakah, sehingga di tahun 1996, Wenwu bersama timnya berangkat untuk menaklukkan sebuah desa rahasia bernama Ta Lo. Perjalanan Wenwu tak semulus yang dia bayangkan dan malah membuat tim yang bersamanya terbunuh setelah dikejar oleh labirin bambu yang menyembunyikan desa Ta Lo. Wenwu yang selamat kemudian bertarung melawan seorang wanita penjaga gerbang Ta Lo. Dia adalah Ying Li. Kehebatan Ten Ring milik Wenwu kali ini tak bisa berbuat banyak di hadapan Ying Li. Sebaliknya, Ying Li berhasil mengendalikan Ten Ring dan akhirnya juga bisa mengalahkan Wenwu. Pertarungan itu membuat Wenwu dan Ying Li malah saling jatuh hati. Ying Li kemudian memutuskan meninggalkan Ta Lo untuk membangun rumah tangga bersama Wenwu. Wenwu juga menyimpan Ten Ring miliknya agar fokus dengan keluarganya. Mereka berdua kemudian memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Shang-Chi. Ying Li juga seringkali menceritakan pertemuannya dengan Wenwu kepada Shang-Chi yang masih kecil. Di masa sekarang, Shang-Chi hidup di San Francisco dan mengganti identitasnya sebagai Shaun. Shaun bekerja sebagai pegawai hotel bersama temannya Katie. Suatu hari, dengan menggunakan mobil milik tamu, Katie mengajak Shaun untuk kebut-kebutan di jalan. Hal itu kemudian mereka ceritakan kepada teman-teman mereka. Suatu pagi, saat akan berangkat kerja bersama Katie dengan menggunakan bis, di sana tiba-tiba beberapa orang menyerangnya karena mengincar liontin miliknya. Shaun dengan kemampuan bela dirinya berhasil mengalahkan mereka. Kemudian seorang penumpang di sana juga merekam pertarungan itu dan mengunggahnya di internet. Setelah itu seorang bule dengan lengan anehnya bernama Razorfish juga ikut menyerangnya. Pertarungan antara mereka berdua membuat bis hilang kendali, sehingga Katie dengan kemampuan mengemudinya berusaha mengendalikan bis agar penumpang lainnya bisa selamat. Pertarungan Shaun dan Razorfish kemudian terhenti setelah Katie berhasil menghentikan bis. Tapi, liontin Shaun berhasil direbut oleh Razorfish. Shaun menyadari jika orang-orang yang menyerangnya berasal dari Ten Ring yang dikirim oleh ayahnya. Dia kemudian bergegas untuk bersiap mencari adik perempuannya, Su Xialing, karena khawatir mereka juga akan menyerang Xialing yang juga memiliki liontin yang sama. Berbekal alamat yang didapat dari kartu yang pernah Xialing kirim, Shaun berangkat menuju Macau. Katie sebagai teman yang baik juga terus memaksa untuk menemaninya. Di pesawat, Shaun memberitahukan identitas aslinya kepada Katie sebagai Shang-Chi. Dia juga menceritakan masa kecilnya, di mana dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri saat ibunya mati ketika melawan musuh-musuh ayahnya. Wenwu yang begitu sedih atas kematian istrinya memutuskan kembali memakai Ten Ring miliknya. Kemudian dengan mengajak Shang-Chi yang masih kecil, Wenwu membinasakan orang-orang yang terkait dengan kematian istrinya, Ying Li. Setelah itu, Shang-Chi dilatih menjadi petarung yang tangguh di bawah pengawasan mentornya, Dead Dealer. Sedangkan Xialing diam-diam juga melatih bela dirinya secara otodidak. Lalu saat kemampuan Shang-Chi dirasa sudah cukup, Wenwu memberikan perintah kepada Shang-Chi untuk membunuh orang yang paling bertanggung jawab atas kematian ibunya. Shang-Chi menuntaskan misinya, dan dia sebenarnya juga berniat untuk membunuh ayahnya sendiri, yang menjadi alasan utama ibunya bisa terbunuh. Tapi dia mengurungkan niatnya itu dan memilih untuk melarikan diri ke San Francisco dan mengganti identitasnya. Katie yang mendengar cerita itu tentu tak menyangka dengan masa lalu Shang-Chi yang begitu kelam. Mereka akhirnya sampai di Macau. Shang-Chi dan Katie kemudian langsung menuju ke sebuah gedung yang dikenal sebagai Golden Daggers Club. Saat sampai di lantai atas, mereka sangat terkejut mengetahui jika gedung itu adalah arena illegal fighting yang ditayangkan di situs deep web. Mereka langsung disambut oleh John John. Mereka juga melihat pertarungan antara Wong melawan The Abomination yang akhirnya bisa dimenangkan oleh Wong.
Jonjon lalu meminta Shang-Chi untuk segera masuk ke dalam ring karena secara tidak sadar ketika di lift, Shang-Chi sudah menandatangani persetujuan untuk ikut dalam illegal fighting itu. Lalu, saat giliran bertarung tiba, Shang-Chi dibuat terkejut setelah mengetahui jika lawannya adalah Su Xialing, adiknya sendiri. Shang-Chi sebisa mungkin untuk tak menyakiti Xialing, tapi Xialing malah melakukan hal yang sebaliknya. Tanpa ampun, dia menghajar Shang-Chi dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Rupanya, Xialing marah kepada Shang-Chi karena dulu Shang-Chi malah meninggalkan Xialing sendiri dan ternyata Golden Daggers Club adalah tempat milik Xialing. Lalu saat Shang-Chi mulai menunjukkan kartu yang Xialing kirim kepadanya, Xialing merasa kebingungan karena merasa tak pernah mengirimkannya. Keadaan di sana kemudian kacau saat pasukan Ten Ring tiba-tiba menyerang tempat itu. Xialing dan Jonjon langsung melarikan diri dengan lift, sedangkan Shang-Chi dan juga Katie berusaha untuk keluar melalui konstruksi scaffolding bambu yang ada di luar gedung. Tapi pasukan Ten Ring yang terus menyerang dan mengejar mereka malah membuat Katie terjatuh. Tapi beruntung, Xialing berhasil menyelamatkan Katie. Xialing kemudian langsung membantu Shang-Chi untuk mengalahkan pasukan Ten Ring. Namun, mereka kemudian terhempas terkena bom yang pasukan Ten Ring ledakan. Dead Dealer memanfaatkan kondisi itu untuk mengambil liontin milik Xialing. Shang-Chi langsung mengejarnya dan berhasil mencegah Dead Dealer untuk kabur. Dan setelah bertarung dengan begitu sengit, kali ini Shang-Chi bisa mengalahkan orang yang telah menjadi mentornya. Shang-Chi juga hampir bisa membunuh Dead Dealer, tapi tindakannya langsung dicegah oleh Wenwu yang juga sudah menangkap Xialing dan Katie. Dan dengan terpaksa, Shang-Chi menyerah dan mau dibawa ayahnya untuk kembali ke markas Ten Ring. Di sana, Wenwu akhirnya menjelaskan mengapa dia mencari Shang-Chi dan Xialing, yaitu karena dia sering mendengar suara Yingli, istrinya, yang seakan memanggil dan meminta pertolongan karena sedang ditahan oleh warga Talo sebagai hukuman karena dulu dia memilih untuk meninggalkan Talo untuk menikah dengan Wenwu. Wenwu juga memberitahukan hasil risetnya selama ini. Wenwu menemukan cara untuk melewati hutan bambu yang merupakan labirin hidup agar bisa sampai di Talo. Dan hal yang pertama dia lakukan adalah dengan menempelkan batu yang ada pada liontin Shang-Chi dan Xialing ke sebuah patung kepala naga yang kemudian langsung memunculkan air dan membentuk peta menuju Talo. Dan satu-satunya kesempatan untuk bisa masuk ke Talo adalah sebelum festival Kingmin berlangsung. Wenwu berencana akan membakar habis Talo setelah berhasil menyelamatkan istrinya. Hal itu juga dia sampaikan kepada para pengikutnya. Shang-Chi dan Xialing yang menentang gagasan itu langsung dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam sel dengan Katie juga di dalamnya. Mereka kemudian tak sengaja mendengar suara seseorang dari sebuah ruangan rahasia yang ada di dalam sana. Saat mereka mendatanginya, ternyata itu adalah suara seorang lelaki bernama Trevor Slattery yang mengaku sebagai aktor asal Liverpool dan dulu dia ditawari peran sebagai teroris Ten Rings. Dan selama ini Trevor ditemani juga oleh seekor hewan yang sangat unik karena tidak memiliki kepala yang dia beri nama Morris. Melihat gelagat Morris pada Shang-Chi, Trevor mencoba memberitahu jika Morris akan membimbing Shang-Chi menuju ke Talo karena Morris sendiri berasal dari Talo yang kemudian tak sengaja ditemukan oleh Wenwu di hutan pelindung dalam salah satu ekspedisinya. Dan dengan dipandu oleh Xialing, mereka berhasil membajak mobil yang ada di parkiran Ten Ring. Razorfish yang melihat hal itu langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Tapi dengan kerjasama apik antara Katie, Shang-Chi dan Xialing, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan musuh dan berhasil keluar dari markas Ten Ring. Saat mulai menelusuri hutan, awalnya semua berjalan dengan normal. Tapi tak lama setelah itu, perlahan hutan bambu mulai bergerak mengejar mereka. Beruntung, mereka bisa lolos dan berhasil masuk ke desa Talo yang bak negeri dongeng karena memiliki beragam hewan yang selama ini dianggap sebagai mitologi. Awal kedatangan mereka langsung dihadang oleh warga Talo yang tak menghendaki orang lain memasuki Talo. Kemudian datang seorang wanita bernama Jiangnan yang merupakan saudari kandung dari ibu mereka dan langsung mengenali Shang-Chi dan Xialing sebagai keponakannya sehingga mereka bisa diterima di Talo. Lalu setelah mendengar cerita dari Shang-Chi mengenai apa yang Wenwu alami, Jiangnan menyimpulkan jika pikiran Wenwu sudah dimanipulasi oleh Dweller in Darkness yang merupakan monster kegelapan dengan tujuan agar Wenwu datang dan menghancurkan The
The Dark Gate yang ribuan tahun lalu leluhur warga Talo bersama The Great Protector gunakan untuk memenjarakan Dweller in Darkness bersama pasukannya yang disebut dengan Soul Eater. Warga Talo kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi Wenwu dan pasukan Tendringnya. Terlihat Shang-Chi dilatih oleh Jiangnan untuk mematangkan kemampuan bela dirinya. Di sisi lain, Xia Ling memutuskan untuk kembali berlatih dengan kunai, sedangkan Katie juga memberanikan diri untuk melatih kemampuan memanahnya. Hari kedatangan Wenwu akhirnya tiba. Pertempuran antara warga Talo dan pasukan Tendring pun berlangsung begitu sengit. Xia Ling langsung berhadapan dengan Razorfish, sedangkan Jiangnan harus melawan The Dealer. Sementara itu, Shang-Chi langsung berhadapan dengan ayahnya. Shang-Chi yang sudah mendapatkan pelatihan dari Jiangnan awalnya berhasil mengimbangi Wenwu, tapi dengan menggunakan Tendringnya, Wenwu akhirnya berhasil menghempas Shang-Chi hingga tenggelam ke dalam danau. Tak membuang waktu lama, Wenwu langsung bergegas menuju Dark Gate dan langsung memukulnya berkali-kali untuk menghancurkannya. Dan benar saja, Soul Eater mulai keluar dari dalam Dark Gate dan menyerang warga Talo dan anggota Tendring tanpa pandang bulu. The Dealer juga turut menjadi korban setelah jiwanya berhasil dimakan oleh Soul Eater. Melihat itu, Razorfish memimpin anggota Tendring lainnya untuk bersekutu dengan warga Talo karena Soul Eater hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan senjata buatan Talo. Sedangkan Shang-Chi yang tenggelam di dalam danau secara kebetulan bertemu dengan The Great Protector yang kemudian membawanya muncul ke permukaan dan membantu warga Talo untuk menghadapi Soul Eater. Warga Talo dan pasukan Tendring juga terus bahu-membahu untuk mengalahkan Soul Eater. Sementara The Great Protector juga berhasil membawa Shang-Chi ke tempat Wenwu, lalu langsung kembali untuk membantu warga Talo. Dan pertempuran sengit nan estetik antara ayah dan anak kembali terjadi. Wenwu terus menyerang Shang-Chi dengan menggunakan Tendringnya. Namun di luar dugaan, kali ini Shang-Chi berhasil mengendalikan Tendring dan berniat untuk menghentikan Wenwu dengan itu. Tapi Shang-Chi mengurungkan niatnya dan berusaha kembali untuk menyadarkan Wenwu tentang kesalahan yang telah dia perbuat selama ini. Masalah yang lebih besar kemudian muncul saat Dark Gate mulai runtuh dan Dweller in Darkness berhasil lepas dan langsung menyerang mereka. Wenwu berhasil menyelamatkan Shang-Chi, tapi sebagai gantinya dia malah tertangkap oleh Dweller in Darkness. Sebelum mati, Wenwu mewariskan Tendring pada Shang-Chi. Shang-Chi tak bisa membuang waktu untuk bersedih atas kematian ayahnya. Dengan menaiki The Great Protector bersama Xia Ling, mereka berusaha melawan Dweller in Darkness yang semakin menjadi kuat setelah memakan jiwa yang Soul Eater berhasil ambil, yang termasuk diantaranya adalah guru memanah Katie. Pertempuran itu membuat Xia Ling dan The Great Protector juga hampir saja dimangsa oleh Dweller in Darkness. Beruntung, Katie berhasil membidik tepat pada tenggorokan Dweller in Darkness, sehingga mereka berhasil melepaskan diri. Shang-Chi dengan menggunakan Tendring dengan dibantu oleh Xia Ling dan juga The Great Protector terus menyerang dan menghajar Dweller in Darkness, dan akhirnya dengan menggunakan serangan pamungkasnya dan juga kekuatan Tendring, Shang-Chi berhasil menghancurkan tubuh Dweller in Darkness. Warga Talo dan para anggota Tendring yang masih tersisa juga berhasil menghabisi para Soul Eater. Walaupun sebagai gantinya banyak nyawa juga yang harus terenggut. Katie juga sangat bersyukur mengingat Shang-Chi dan Xia Ling masih bisa selamat. Di malam harinya, Jiangnan memimpin mereka semua untuk memberikan penghormatan terakhir pada mereka yang gugur dalam pertempuran itu dengan melepaskan sejumlah lampion di danau. Shang-Chi dan Katie pun langsung menceritakan semua petualangan yang mereka alami kepada sahabat mereka, yang tentu mereka tak mempercayainya. Wong kemudian muncul dari Sling Ring yang mengejutkan mereka semua yang ada di kafe itu. Wong menanyakan apa Shang-Chi membawa Tendring miliknya, dan kemudian langsung mengajak Shang-Chi dan Katie menuju kamar Taj, yang di sana juga sudah ada Carol Danvers dan juga Bruce Banner. Mereka menanyakan mengenai Tendring yang energinya bisa Wong rasakan dari kamar Taj saat pertama kali Shang-Chi memakainya. Shang-Chi kemudian memberitahu jika cincin itu sudah ayahnya gunakan sekitar 1000 tahun.
tapi Bruce Banner memastikan jika usia Tendring jauh melebihi itu. Carol juga bingung karena sama sekali tidak ditemukan teknologi alien maupun logam vibranium dari cincin itu. Dan setelah dilihat lebih teliti, ada sebuah suar yang mengirim sinyal ke suatu tempat yang entah di mana. Setelah itu Carol dan Bruce Banner bergegas pamit, dan sebelumnya Banner mengucapkan selamat datang kepada Shang-Chi karena mulai saat ini hidupnya akan berubah drastis. Setelah itu, Shang-Chi dan Katie mengajak Wong untuk berkaraoke ria. Lalu di post credit scene diperlihatkan jika kini Xialing adalah orang yang memimpin organisasi Tendring untuk menggantikan ayahnya, dan sekarang para wanita juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam Tendring, dan dipastikan jika Tendring akan kembali di film atau seri-seri selanjutnya di semesta Marvel Cinematic Universe. Dan film pun selesai. Shang-Chi merupakan film yang cukup menyita perhatian para fans di antara film-film fase keempat MCU lainnya. Pengenalan karakter baru dengan kekuatan baru dan ditambah lagi dengan nuansa yang sangat-sangat baru menjadikan film ini banyak diminati oleh para penonton. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.